Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Land of Bad. Film ini dirilis pada awal Januari 2024 di Netflix dan memiliki skor 6,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara William Eubank ini menceritakan tentang operasi khusus Angkatan Darat Amerika yang memiliki misi menyelamatkan anggota CIA yang ditawan separatis militan di Kepulauan Sulu, Filipina. Film keren ini dibintangi oleh Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Russell Crowe, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Land of Bad. Di pangkalan udara Palawan, Filipina, sebuah helikopter terlihat sedang mendarat. Di dalam pangkalan, seorang tentara JTAC Amerika bernama Kenny sedang memilih sereal. Tidak lama kemudian, datang seorang tentara lainnya yang merupakan senior Kenny yang bernama Sugar. Sugar lalu menyuruh Kenny agar cepat mengemasi barangnya dan bertanya apakah Kenny sudah dapat melakukan terjun payung. Kenny terkejut dengan itu karena dia belum memiliki izin untuk melakukan hal tersebut. Namun Sugar mengatakan bahwa Kenny akan baik-baik saja. Berpindah ke Laut Sulu, Filipina, Kenny dan anggota timnya yang terdiri dari Sugar sang pemimpin tim dan kedua sersan lainnya yang bernama Bishop dan Abel sudah berada di dalam helikopter. Mereka akan melakukan misi penyelamatan seorang agen CIA di sebuah pulau di Kepulauan Sulu, Filipina yang ditahan oleh seorang pedagang senjata Rusia bernama Alexander Petrov. Berpindah ke markas JTAC di pangkalan udara Nellis, Las Vegas. Seorang kapten pilot drone tempur yang bernama Reaper meminta tolong kepada anggota JTAC yang sedang menonton pertandingan basket di televisi agar memberitahu dirinya jika ada telepon yang masuk karena istrinya yang sedang hamil akan menelpon saat akan melahirkan. Reaper minta tolong karena dia sedang dalam misi. Di waktu yang bersamaan, Abel menanyakan kepada Kenny apakah ini misi pertamanya. Kenny pun menjawab bahwa ini misi pertamanya tanpa pendamping. Bishop lalu berkata bahwa mereka sekarang sedang menjalani misi besar dan sulit. Dia pun meminta Kenny untuk tetap bersemangat dan tidak mengacau selama misi. Setelah itu, Sugar mencopot lambang JTAC dari seragam Kenny karena ini adalah misi yang disterilkan. Satu persatu dari mereka melompat dari helikopter. Kenny terlihat sedikit takut ketika melihat betapa tingginya dia berada. Namun dia harus ikut melompat seperti yang lainnya. Setelah melompat, Kenny justru berputar-putar di udara dan kesulitan melepaskan parasutnya. Namun untungnya, dia berhasil mengembangkan parasutnya. Meskipun setelah itu, dia nampak muntah-muntah karena mendarat di air. Yeah, but no, you shouldn't be here. Di markas JTAC, Reaper mengendalikan drone tempur untuk membantu tim Kenny melacak musuh. Di tengah-tengah perjalanan mereka menyusuri hutan, Abel merasa ada pergerakan yang mencurigakan. Sugar pun meminta Kenny untuk melaporkan kejadian itu kepada JTAC. Reaper pun dengan cepat melacak titik yang disebut oleh Kenny. Namun baru saja melakukan pelacakan, tiba-tiba saja drone tempur tersebut error dan tidak bisa menampilkan gambar. Reaper pun mengatakan bahwa mereka harus membawa drone itu kembali ke markas untuk diperbaiki, dan setelah itu dia akan mengembalikannya kembali ke dalam misi. Sugar dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan misi tanpa drone. Mereka memeriksa lokasi sekitar dengan hati-hati, dan ternyata pergerakan yang dilihat Abel adalah ulah seekor babi. Setelah berjalan 8 km melewati hutan, akhirnya mereka menemukan sebuah mansion mewah di tengah pulau tersebut. Terlihat ada dua penjaga di jembatan. Penjaga ketiga berada di samping tenda dan penjaga keempat berada di jalan tikungan es. Mereka kemudian berpencar untuk saling mengintai dari setiap sudut. Sugar menyuruh Kenny mengawasi dari sebuah gudang kecil di dekat tebing. Dia juga menyuruh Abel mengamankan lokasi Kenny. Sementara dia dan Bishop akan pergi ke sisi tenggara.
Tidak lama kemudian, mereka melihat Alexander Petrov dan istrinya. Petrov inilah yang merupakan pedagang senjata Rusia, sekaligus orang yang mengawasi agensi CIA yang ditahan. Mereka terus melakukan pengintaian di sana. Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa kendaraan masuk dari arah pukul 11. Setelah diidentifikasi, kelompok itu merupakan organisasi militan Abu Sayyaf. Pemimpin Abu Sayyaf yang bernama Said Hashimi lalu keluar dari mobil dan bertemu dengan Petrov. Di waktu yang bersamaan, Sersan Nia menemui Reaper yang sedang bermain golf. Nia mengabarkan kalau drone tempur telah siap diperbaiki. Kembali ke Filipina, hal yang tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, anggota militan Abu Sayyaf menembaki para penjaga Petrov. Mereka juga menyaksikan ketika Hashimi memenggal kepala istri Petrov. Petrov yang berada di lokasi terlihat histeris. Para militan itu kemudian menangkap anak Petrov. Abel yang melihat itu geram. Dia tidak bisa membiarkan anak kecil itu ikut dibunuh oleh Hashimi. Sugar lalu menyuruh Kenny untuk menghubungi Reaper agar mengirimkan rudal pengalihan. Reaper pun meluncurkan misil dan akan sampai dalam 30 detik. Namun Abel merasa itu terlalu lama hingga dia menembakkan peluru untuk mengalihkan perhatian. Tidak lama kemudian misil itu pun mendarat dan akhirnya anak itu bisa berlari kabur. Fuck me. Setelah itu, Kenny merasa ada sesuatu yang aneh dengan gudang yang ada di bawahnya. Ternyata itu adalah pintu keluar masuk gua dan ada banyak prajurit militan yang keluar dari sana. Kenny diperintah untuk tetap diam. Dia pun berbaring membentang. Salah satu anggota militan lalu menemukannya dan tiba-tiba akibat ledakan tersebut, lokasi mereka ketahuan dan sekarang mereka menjadi pusat perhatian anggota militan yang lain. Mereka pun saling adu tembak hingga Abel tertembak 2 kali di perutnya. Kenny yang berhasil melarikan diri berusaha untuk membantu Abel. Akan tetapi terlambat, Abel sudah tidak bisa diselamatkan. Kenny terlihat panik. Sugar kemudian menghubunginya bahwa mereka butuh bantuan di bawah karena ada tembakan misil darat. Kenny masih terlihat panik. Sugar pun menyuruh Kenny untuk tenang dan mengatakan bahwa Abel sudah mati. Akhirnya Kenny pun beranjak dan melaporkan keberadaan musuh kepada Reaper. Reaper pun segera meluncurkan misil dan akan sampai dalam waktu 20 detik. Di waktu yang bersamaan, musuh menembakkan RPG ke arah Bishop dan Sugar. Kenny yang melihat itu mencoba menghubungi Bishop dan Sugar, namun tidak ada respon sama sekali. Tidak lama kemudian, mobil beserta 2 orang yang memegang RPG itu terkena misil Reaper. Setelah itu, musuh kembali datang menggunakan mobil bak terbuka dan langsung melakukan tembakan ke arah Kenny. Kenny langsung lari terbirit-birit menghindari serangan hingga akhirnya dia terhempas dan tergelincir dari lereng batu. Kenny pun terus berlari untuk mencari tempat yang aman. Setelah lokasinya aman, Kenny menghubungi Reaper. Dia mengatakan bahwa misinya gagal lalu memberikan lokasinya. Terlihat Kenny sangat ketakutan. Reaper pun berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa dia akan dijemput helikopter di arah 5 km di timur laut. Setelah Kenny mengumpulkan keberaniannya, dia kembali berjalan menyusuri hutan menuju arah timur laut. Di tengah perjalanan, Kenny mendengar suara mobil. Reaper pun berkata bahwa ada mobil yang sedang bergerak ke arah Kenny. Kenny pun cepat-cepat mencari tempat persembunyian. Reaper terus mengawasi musuh dan menginfokannya kepada Kenny. Beberapa saat kemudian, ada seekor anjing yang mendekati Kenny dan terus menggonggong. Kenny berusaha mengusirnya, namun anjing itu tidak mau pergi dan terus menggonggong. Pemilik anjing yang curiga kemudian mendekat. Namun untung saja anjing itu segera pergi dan musuh tidak jadi memeriksa ke bawah. Setelah musuh pergi, Kenny pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju zona pendaratan helikopter yang akan menjemputnya.
Waktu pun mulai gelap dan tinggal 1,2 km lagi menuju lokasi penjemputan. Reaper kemudian mencoba lebih akrab dengan Kenny. Ternyata Kenny dan Reaper sama-sama berasal dari daerah yang sama, yaitu Ohio. Reaper terus menanyai tentang kehidupan Kenny sambil menyemangatinya. Tidak terasa malam pun tiba. Kenny sekarang sudah hampir sampai di tempat penjemputan. Setelah Reaper mengkonfirmasi bahwa area di sekitar Kenny aman, Kenny pun segera bergerak menuju titik penjemputan. Tidak lama kemudian, helikopter yang akan menjemput Kenny datang. Ketika Kenny hendak mendekat, tiba-tiba dia ditembaki oleh para anggota militan. Helikopter itu pun pergi karena lokasi penjemputan yang sangat berbahaya dan akan kembali setelah situasi aman. Musuh terus berdatangan dan langsung melakukan tembakan ke arah Kenny. Reaper pun memberikan bantuan dengan meluncurkan misil ke arah para militan tersebut. Serangan belum berhenti karena masih ada musuh yang datang dari arah barat. Kenny kembali meminta bantuan, namun Reaper sudah kehabisan amunisi. Akhirnya, pesawat jet tempur Hornet pun diturunkan untuk membantu Kenny. Kenny memberitahu di mana musuh-musuhnya berada. Pesawat jet tempur itu pun langsung meluncurkan misilnya. Akan tetapi, Kenny masih ditembaki. Kenny pun berlari dan meminta kepada pilot jet tempur untuk kembali meluncurkan serangan. Pilot jet tempur berkata kalau ini sangat berbahaya karena dia tidak tahu di mana lokasi Kenny berada. Namun Kenny menjawab, "Tembak saja sesuai permintaanku." Sang pilot pun melepaskan tembakan dan meluncurkan misil kembali hingga sebuah ledakan besar terjadi. Pesawat jet tempur itu pun pamit ke pangkalan karena sudah kehabisan amunisi. Setelah itu, Reaper mengkonfirmasi bahwa keadaan sekarang sudah aman. Zona pendaratan kemudian diubah 2 km ke arah timur laut di atas bukit besar. Kenny yang sudah pasrah hanya bisa mengikuti arahan dari Reaper. Tidak terasa, hari sudah pagi. Di sepanjang jalan, Reaper berusaha menyemangati Kenny sambil menceritakan karirnya di dunia militer. Kenny pun merespon perkataan Reaper sembari terus berjalan. Kenny yang kurang fokus kemudian tergelincir dari lereng dan jatuh ke dalam sungai. Reaper pun khawatir karena Kenny tidak bisa dihubungi untuk sesaat. Kenny yang sudah berdiri lalu mengkonfirmasi bahwa dirinya baik-baik saja. Sersan Nia kemudian memberitahu bahwa ada 3 orang anggota militan sedang berjalan mendekat ke arah Kenny. Kenny pun baru sadar bahwa senjata laras panjangnya tertinggal di lereng. Kenny pun segera mengeluarkan pistolnya untuk menghadapi ketiga musuh tersebut. Kenny yang kehabisan peluru lalu pergi kabur sambil ditembaki orang-orang tersebut. Karena tidak ada jalan lain, Kenny terpaksa melompat ke dalam air terjun. Dia pun bersembunyi di balik air terjun untuk menghindari para musuh yang mengejarnya. Kenny yang merasa sudah aman kemudian keluar dari air terjun hingga Reaper dan Sersan Nia dapat kembali melihatnya. Akan tetapi ketika Kenny bersandar untuk beristirahat, dia berhasil ditemukan oleh seorang anggota militan tadi. Reaper yang melihat itu mengumpat kesal karena mereka kehilangan jejak dari Kenny. Dia kemudian meminta waktu lebih kepada Kolonel Das untuk bertugas lebih lama sampai Kenny berhasil dipulangkan. Berpindah ke tempat lain, Kenny disekap dan dipukuli oleh anggota militan tersebut. Di luar tempat penyekapan, muncul seseorang dan langsung menembaki orang-orang yang menjaga Kenny. Ternyata dia adalah Sugar. Sugar pun masuk ke dalam gubuk dan melepaskan ikatan Kenny. Sugar berkata bahwa Bishop sudah ditangkap musuh dan mereka akan menyelamatkannya. Sugar kemudian mengambil senapan musuh yang tersimpan di dalam lantai papan. Setelah itu, mereka kembali menyusuri hutan setelah mengambil pakaian dan peralatan milik anggota militan tadi. Di tengah perjalanan, Kenny membuat antena dengan menggunakan botol plastik dan alat-alat seadanya untuk menghubungi Reaper. Setelah tersambung, Kenny berkata bahwa mereka akan melanjutkan misi. Namun Reaper menolak karena kondisinya sekarang sangat berbahaya.
Kenny pun menjelaskan bahwa mereka tidak ingin menjemput agen CIA yang ditahan itu lagi, melainkan ingin menyelamatkan anggota tim mereka. Kenny lalu meminta Reaper agar menyiapkan pesawat jet tempur untuk membantu mereka. Kemudian sambungan terputus. Kenny dan Sugar sekarang sudah berada di dekat mansion mewah tempat di mana Bishop disandra. Kenny pun mengatur rencana penyelamatan dan menghubungi Reaper untuk hal tersebut. Kenny menjelaskan rencananya dan meminta pesawat jet tempur untuk melakukan pengalihan, yaitu dengan cara menyerang struktur gua di sebelah utara mansion mewah tersebut. Kenny membutuhkan 3 serangan mulai pukul 11 dengan jarak antar serangan 15 menit. 2 serangan pertama hanya sebagai pengalih perhatian, sedangkan serangan ketiga ditujukan untuk melumpuhkan semua musuh yang berada di dalam gua. Reaper pun menyanggupi permintaan Kenny. Komunikasi lalu terputus karena baterai Kenny sudah habis. Kolonel Dusk kemudian meminta Reaper dan Sersan Nia untuk keluar karena mereka sudah bekerja melewati shift. Namun Reaper tetap memaksa karena keadaan sedang genting. Kolonel Dusk tidak mau mendengarkan penjelasan Reaper dan tetap menyuruh mereka untuk segera keluar. Akhirnya dengan terpaksa, Reaper dan Nia keluar dari ruangan kontrol drone. Sersan yang lain kemudian menggantikan tugas mereka. Di sisi lain, Sugar dan Kenny terlihat sedang bersiap untuk masuk ke dalam mansion mewah tersebut karena 20 menit lagi misil pertama akan ditembakkan. Terlihat ada 1 penjaga di tenda dan 2 penjaga di balkon. Setelah keberanian mereka terkumpul, mereka pun bergerak. Mereka kemudian berjalan masuk ke area mansion sambil terus memantau lokasi sekitar. Di sana, mereka melihat 2 penjaga yang sedang asik menonton bola. Agar tidak menimbulkan suara, Sugar berencana membunuh 2 penjaga itu dengan pisau. Karena keributan yang terjadi, para militan yang lainnya mendatangi Sugar dan Kenny. Mereka kemudian berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sugar lalu tertembak di bagian perutnya, sementara Kenny bertarung sengit dengan seorang pria di atas air mancur. Pria itu mengarahkan pistolnya ke kepala Kenny. Kenny dengan susah payah menahannya. Namun untungnya, Sugar berhasil menembak kepala pria itu lebih dulu. Kenny kemudian menjatuhkan dirinya ke lantai di sebelah Sugar. Tiba-tiba sebuah granat dilemparkan ke arah mereka. Setelah kejadian itu, Sugar dan Kenny diseret oleh para prajurit militan tersebut ke dalam penjara. Mereka dipukuli hingga berdarah-darah. Di sana juga terlihat Bishop yang masih hidup dan menyambut kedua rekannya dengan sarkas. Sugar mulai kesakitan akibat tembakan di perutnya. Kenny kemudian memukul-mukul pagar. Dia berkata kepada para penjaga bahwa bom akan dijatuhkan di gua itu dan mereka semua akan mati. Namun para penjaga itu tidak peduli. Sugar yang sekarat mulai pasrah. Dia berkata kalau waktunya tidak lama lagi. Sugar kemudian diseret keluar oleh para penjaga. Dia lalu dibawa ke hadapan Hashimi. Mereka memasang kamera di depan Sugar. Setelah itu, Hashimi menembak kepala Sugar. Kenny yang melihat itu berteriak histeris. Dari markas JTAC, sersan pengganti itu pun meluncurkan serangan pertama. Bone 01, this is Sunburn 06 meters. Bombs away. Setelah itu, giliran Kenny yang diseret keluar. Dia diseret jauh menuju sebuah ruangan penyiksaan. Para militan itu lagi-lagi memasang kamera, kemudian menghajar Kenny. Kenny kembali mengingatkan Hashimi kalau bom kedua sebentar lagi akan diluncurkan. Namun Hashimi tidak percaya dengan perkataan Kenny. Hashimi lalu memukul wajah Kenny hingga salah satu gigi Kenny copot. Setelah itu, mereka kembali menyiksa Kenny dengan cara menceburkan kepala Kenny ke dalam sebuah bak berisi air. Hashimi terus bertanya di mana tim komando lainnya. Kenny pun berkata apa adanya bahwa tim komando hanyalah mereka dan akan ada pesawat yang mengebom tempat tersebut. Namun Hashimi tetap tidak percaya dengan perkataan Kenny. Mereka lalu menceburkan seluruh badan Kenny ke dalam bak. Tidak lama kemudian ledakan pun terjadi.
Kenny yang selama ledakan berada di dalam bak berisi air berhasil selamat. Dia pun keluar dari sana dengan terengah-engah. Terlihat lorong-lorong gua dipenuhi oleh asap. Kenny pun membuka ventilasi udara agar dia bisa bernapas. Setelah itu, Kenny berjalan menyusuri lorong gua. Dia kemudian mengambil pedang yang tergeletak sebagai senjata. Dia lalu tidak sengaja menemukan seseorang yang terkurung di sebuah penjara. Kenny kemudian membuka kurungan tersebut dan ternyata orang itu adalah agen CIA yang harus mereka selamatkan seperti misi awal mereka. Mereka berdua segera mencari jalan keluar karena akan ada serangan bom lainnya. Tiba-tiba di ujung lorong, Kenny melihat Hashimi yang ternyata juga selamat dari ledakan tersebut. Kenny kemudian mendekati Hashimi sembari memegang pedangnya. Saat Hashimi ingin mengambil pistolnya, Kenny segera menusuk perut Hashimi. Setelah itu, Kenny memungut ponsel satelit milik Hashimi, lalu mengeluarkan Bishop dari kurungan. Mereka bertiga segera mencari jalan keluar, karena 5 menit lagi bom akan meledakkan tempat tersebut. Kenny berusaha menggunakan ponsel satelit milik Hashimi, namun tidak ada sinyal yang tertangkap. Kenny pun menyuruh Bishop dan agen CIA tadi untuk menunggu, sementara dia pergi ke ventilasi tadi untuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi markas, namun lagi-lagi tentara yang berada di markas sibuk menonton acara pertandingan basket. Salah satu sersan lalu mengangkat telepon tersebut, namun saat Kenny menanyakan di mana Reaper, sersan itu justru mengatakan jika Reaper sudah pulang, lalu mengatakan nomor Reaper. Sersan itu lalu menutup panggilan begitu saja tanpa mendengarkan Kenny terlebih dahulu. Kenny terlihat mengumpat. Dia lalu berusaha menelpon Reaper, namun Reaper ternyata sedang berbelanja dan sedang menelpon istrinya. Dia pun menolak panggilan dari Kenny. Kenny menjadi semakin panik, lalu mengajak Bishop dan agen CIA itu untuk mencari jalan keluar. Di waktu yang bersamaan, Reaper pun memutar voice note yang ditinggalkan nomor yang memanggilnya tadi. Ternyata itu berisi suara Kenny yang meminta serangan ketiga dibatalkan. Tanpa pikir panjang, Reaper langsung berlari keluar dari supermarket dan segera menuju markas. Reaper kemudian menerobos lampu merah dan mengebut di sepanjang jalan karena peluncuran bom akan dilakukan 1 menit lagi. Sementara di sisi lain, Kenny dan yang lainnya berusaha mencari jalan keluar. Reaper lalu berusaha menelpon markas, namun para tentara itu sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Sesampainya Reaper di markas, dia segera menuju ruang kontrol. Saat serangan tinggal 10 detik lagi akan diluncurkan, Kenny dan yang lainnya sudah berada di luar gua. Kenny berusaha melambaikan tangan, berharap Reaper atau pesawat jet tempur yang akan meluncurkan misil melihatnya. Di udara, pilot mulai menghitung waktu mundur untuk melakukan peluncuran misil. Untung saja Reaper berhasil menerobos masuk ke ruang kontrol dan menyuruh pilot untuk membatalkan misi. Kenny dan yang lainnya akhirnya selamat dari kejadian tersebut. Reaper terlihat lega setelah kejadian itu. Sementara pilot pengganti Reaper nampak terkejut karena dia baru saja sadar bahwa Kenny dan yang lainnya berada di luar gua. Kenny lalu melambaikan tangannya ke udara sebagai ucapan terima kasihnya kepada Reaper. Setelah itu, Reaper mendatangi para tentara yang sedang asik menonton pertandingan basket yang baru saja selesai. Reaper pun mengatakan bahwa mereka semua baru saja membahayakan nyawa anggota JTAC karena tidak mengangkat telepon itu dan fokus dengan acara pertandingan tersebut. Reaper kembali menegaskan bahwa tugas mereka adalah berkomunikasi, melindungi semuanya, dan mengabdi pada negara. Saking kesalnya, Reaper memecahkan televisi tersebut menggunakan stick golfnya. Film pun diakhiri dengan Kenny, Bishop, dan agen CIA yang berhasil diselamatkan menggunakan helikopter. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Land of Bad ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.